Selamat pagi, nama saya Yemima Francisca Natasha, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi, Prodi Manajemen Keuangan dengan NIM 23044410059. Saya di sini membuat video tentang buku yang telah saya review, yaitu buku Hak Asasi Manusia, Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi, karya Dr. Max Bolisabon, yang menawarkan pandangan yang menyeluruh dan informatif tentang HAM. Buku ini bermanfaat bagi pembaca yang ingin mempelajari HAM secara komprehensif dengan keunggulan seperti pemahaman menyeluruh tentang HAM, keterkaitan teori dan praktik, serta berbagai perspektif. Bahasa yang mudah dipahami dan relevansinya yang dengan kebutuhan masa kini menjadi nilai tambah buku ini. Namun buku ini juga memiliki kekurangan, seperti kurangnya pemahaman isu-isu spesifik HAM dan implementasi HAM di Indonesia. Meskipun demikian, buku ini tetap menjadi sumber yang berharga untuk mempelajari HAM. Buku ini memberikan pemahaman fundamental dan mendorong pembaca untuk berpikir kritis dan reflektif tentang berbagai isu HAM. Salah satu ahli yang membahas dalam buku ini adalah John Locke yang memandang HAM berdasarkan hukum alam. Menurut saya, manusia memiliki kodrat yang melekat sejak lahir seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Locke meyakini bahwa hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh penguasa dan dilindungi oleh hukum alam. Ia berpendapat bahwa pemerintah yang sah didirikan atas persetujuan rakyat untuk melindungi hak-hak kodrat tersebut. Locke juga menekankan bahwa jika pemerintah gagal melindungi hak-hak rakyat, rakyat berhak untuk menggulingkannya. Pemikiran Locke ini menjadi landasan bagi pemahaman dan perkembangan demokrasi dan perlindungan HAM di masa modern. Montez, seorang pemikir lain yang dibahas dalam buku ini, menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk melindungi HAM. Ia berpendapat bahwa konsentrasi kekuasaan di tangan satu orang atas kelompok kecil orang yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, Montez menganjurkan pemisahan kekuasaan menjadi 3 cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurutnya setiap cabang memiliki peran yang penting dan tanggung jawab yang berbeda, dan mereka saling mengawasi dan mengendalikan satu sama lain. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada satu orang atau kelompok yang dapat menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar HAM. Pemikiran Montez ini berkontribusi pada perkembangan sistem pemerintahan modern yang menjunjung tinggi prinsip checks and balance. Thomas Jefferson, salah satu pendiri Amerika Serikat, juga memiliki pandangan penting tentang HAM yang dibahas dalam buku ini. Dalam Deklarasi Kemerdekaan, Jefferson menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama dan mereka diberkahi oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut. Ia menekankan bahwa di antara hak-hak ini adalah hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Pandangan Jefferson tentang HAM menekankan kesetaraan dan hak-hak individu. Ia percaya bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan mereka sendiri. Jefferson juga menegaskan bahwa hak-hak ini tidak diberikan oleh pemerintah, tetapi merupakan kodrat yang dimiliki setiap individu sejak lahir. Buku karya Dr. Max Bolisabon ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang HAM, mulai dari konsep, sejarah, prinsip, hingga instrumen hukumnya. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami HAM secara menyeluruh, bukan hanya sebagai hak-hak individu, tapi juga hak kolektif dan universal. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya perlindungan dan mempromosikan HAM dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti kurangnya pembahasan tentang implementasi HAM di Indonesia dan tantangan dalam perlindungan HAM, buku ini mendorong pembaca untuk berperan aktif dalam upaya perlindungan HAM di lingkungan mereka masing-masing dan mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak fundamental ini. Sekian video saya, terima kasih.